Saudara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hadiri panggilan Kejaksaan Agung hari ini. Sambil membawa tas berwarna hitam, Nadiem hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop digital di Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang menelan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah. Kejagung akan memeriksa Nadiem terkait kapasitasnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dalam pengadaan laptop tersebut. Nadiem adalah Mendikbudristek Kabinet Indonesia Maju tahun 2019-2024. 10 Juni lalu, Nadiem melangsungkan konferensi pers bersama kuasa hukumnya Hotman Paris menanggapi dugaan korupsi pengadaan laptop proyek digitalisasi pendidikan. Nadiem bilang pengadaan laptop kala itu bertujuan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Sebagai seorang menteri, Nadiem mengedepankan transparansi di setiap kebijakan yang diambil. Informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Mengenai pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Zainur, apa yang sebenarnya bisa digali oleh Kejagung? Kan juga masih diperiksa sampai sore ini, dan seberapa signifikan sih pernyataan dari Nadiem Makarim untuk membongkar kasus ini? Iya, tentu Nadiem ini kan menteri ya, sebagai penanggung jawab utama dari kementerian. Nah, di tanggal 20 Mei 2025, Jampitsus sudah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tentu selanjutnya di tahap penyidikan itu adalah mencari siapa tersangkanya, siapa pihak yang melakukan perbuatan pidana. Nah, kalau memeriksa seorang menteri, biasanya penyidik akan bertanya, kewenangan apa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadapnya, bagaimana kewenangan itu dijalankan, dan kemudian akan masuk ke pertanyaan bagaimana proses pengadaan Chromebook yang dilakukan di Kemendikbudristek itu dilakukan. Jadi kan pertanyaan dari JPU itu, dari penyidik kejaksaan, akan berkisar pada bagaimana rekomendasi dari tim kajian itu kemudian diubah. Yang rekomendasi awalnya adalah disarankan untuk membeli laptop dengan operating system Windows, kemudian diubah menjadi Chromebook. Apakah perubahan itu berasal dari misalnya intervensi? Nah, kalau itu bentuk intervensi, maka penyidik kemudian akan melihat kemungkinan adanya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Nah, apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak, nanti akan dilihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Apakah di sana ada perbuatan sewenang-wenang, apakah di sana ada perbuatan melampaui kewenangan, atau juga mencampur adukan kewenangan. Jadi nanti semua keputusan-keputusan Nadiem selama menjabat itu akan ditanyakan, Mbak, sehingga akan jelas apakah ada permufakatan jahat atau tidak, dan seterusnya. Oke, tapi Mas, kalau menurut Anda dari Pukat UGM, 9,9 triliun rupiah dalam pengadaan Chromebook ini untuk digitalisasi pendidikan adalah nilai yang realistis? Ya, sebenarnya kalau dari sisi nilai mungkin debatable ya. Tetapi kan kalau publik itu biasanya melihatnya harga yang ada di dalam e-katalog dengan harga yang ada di dalam loka pasar masyarakat umum. Ya, di loka pasar masyarakat umum tuh harganya hanya sekitar 4 juta. Kenapa di e-katalog harganya bisa sampai 10 juta misalnya. Bahkan kalau disatukan dengan paket-paket yang lain seperti untuk routernya, untuk perangkat-perangkat pendukungnya itu sampai 20 juta gitu. Nah, tentu kemahalan harga itu dianggap oleh publik sesuatu yang tidak wajar. Nah, oleh karena itu harus dilihat apakah dalam proses pengadaan tersebut, Mbak, itu ada permufakatan jahat, ada persekongkolan, atau bahkan menjurus misalnya ada atau tidaknya kickback, ya, ada atau tidaknya misalnya bentuk-bentuk gratifikasi. Nah, tentu kalau ditanyakan kepada Nadiem lebih kepada bagaimana kewenangan dari seorang menteri itu digunakan. Apakah usulan untuk mengubah
dari OS Windows ke OS Chrome itu misalnya adalah petunjuk dari menteri misalnya, atau itu adalah keputusan dari tim kajian itu sendiri. Kalau menurut tim kajian kan tidak ya. Tim kajian itu kan sudah jelas mereka mengatakan mereka merekomendasikan Windows, tetapi kemudian kenapa kemudian berubah menjadi Chromebook? Nah, kenapa tim kajian itu merekomendasikan Windows, Mbak? Karena Chromebook itu membutuhkan internet untuk bisa beroperasi secara efektif. Oke. Nah, sedangkan kita tahu sekolah itu kan ada yang di remote area. Remote area itu kan internetnya terbatas gitu ya, sehingga ini kemudian menjadi tanda tanya kenapa untuk Indonesia yang sangat beragam kecepatan internetnya itu diadakan Chromebook bukan operating system lain gitu. Nah, Oke. sehingga ini semua harapannya akan terungkap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim. Oke. Dan ingat satu lagi, di dalam putusan MK itu kan penyidik tidak bisa menetapkan siapapun menjadi tersangka sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga ya kita sih berharap semua akan lebih jelas ya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Oke, Mas Nadiem Makarim. Zainur, Apakah tapi kan ke juga depan selain akan Nadiem Makarim sebenarnya yang dipanggil ada staf susnya, tapi mangkir terus dan bahkan ada yang sudah di luar negeri. Apakah pernyataan dari Nadiem Makarim hari ini akan bisa menggantikan keterangan dari staf susnya itu? Singkat saja, Mas. Ya, di dalam peraturan itu staf sus tidak memiliki kewenangan, Mbak. Jadi staf sus itu bertindak untuk dan atas nama menteri. Jadi sebenarnya penanggung jawab utamanya tetap adalah menterinya, bukan statusnya. Jadi kita berharap ya semua akan terbuka secara jelas, meskipun mungkin staf susnya ada yang tidak kooperatif, tetapi justru menterinya sendiri yang kemudian datang menjelaskan secara utuh bagaimana proses pengadaan itu dulu dilakukan. Oke, Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas.